Bang Effendi, diminta Presiden merevisi Undang-Undang ITE itu, tapi saya dengar Anda malah bilang tidak usah direvisi, sudah bagus. Apa karena undang-undang itu hasil kerja Anda di periode lalu, jadi merasa sudah bagus, tidak perlu direvisi, Bang? Ya, yang pertama, saya mendengar dari kutipan dari Presiden itu kalau ya. Tapi kalaupun kalau dianggap itu menjadi yang masalahnya dan menyebut pasal karet, saya ingin bertanya kembali ke Pak Presiden, yang disebut pasal karet itu yang mana? Coba buktikan, tunjukkan dari pasal karet, karena dari mulai dia lahir sampai revisi, dia 2 kali di judicial review oleh teman-teman Mbak Nazwa nih, Pak Karni CS. Kemudian di judicial review lagi, tidak ada yang melanggar bersinggungan dengan undang-undang dasar konstitusi kita. Jangan kemudian kita menyalahkan kitab kita, menyalahkan undang-undang, menyalahkan pasal. Padahal persoalannya bukan di pasal dan di kitab atau di undang-undang itu. Itu loh. Anda tidak sama sekali tidak melihat rumusan-rumusan pasal yang ada di Undang-Undang ITE itu sebagai multitafsir dan bisa dikatakan karet? Sama sekali tidak melihat kemungkinan itu? Ya, show me yang mana? Coba yang mana? Misalnya nih, pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, ini penafsiran yang dianggap menghina, dicemarkan nama baiknya itu seperti apa? Kan sangat karet, Bang Effendi. Ya, sepanjang yang merasa dihina itu melakukan delik aduan, ya monggo diproses hukum, di mana karetnya. Sudah jelas siapa yang dihina. Kalau kita lihat pasal sejenis di KUHP, barang siapa menghina orang lain. Nah, karena orang lain tidak ada, subjek yang dihina tidak ada, maka itu ditafsirkan bisa simbol-simbol, organisasi, lembaga, institusi. Karena itu data SafeNet tadi yang tidak disebutkan oleh Bang Fajrul tahun 2017, pelapornya sebagian besar pejabat negara. Padahal pejabat negara ya tugasnya untuk dikritik. Kalau nggak dikritik, nggak ada demokrasi lagi karena suara rakyat tidak bisa tersampaikan. Kan ini Presiden baru membuat political will untuk melakukan perubahan kedua dengan alasan Presiden melihat ada pasal karet, Presiden menyampaikan itu ya, kan? Ya betul, karena tetapi juga konsideran yang terpenting itu adalah karena beliau mengatakan ini ada saling adu di masyarakat. Karena memang data 2015 sampai 2020 ini ada 251 kasus, datanya semua ada di sini. Bang Effendi Simbolon tadi kan sebenarnya menantang karetnya di mana kan gitu. Nah, salah satunya adalah begini, kalau kita lihat pasal 27 ayat 3 soal penghinaan itu, kita bicara subjek dan objek. Itu kan subjeknya tidak dibatasi, ya kan? Kemudian objeknya tidak dibatasi, maka kemudian dalam praktek adalah yang dihina A, yang melaporkan B, padahal A sendiri tidak merasa dihina, atau jangan-jangan dia sengaja meminjam tangan orang lain. Jadi yang jadi masalah adalah karena ketidakjelasan seperti inilah, kemudian akhirnya banyak adu-mengadu. Itu satu hal. Seperti pasal penghinaan ini, saya selalu memiliki standar tinggi. Kalau dia part of the state, misalnya katakanlah kita mengkritik kepolisian, kejaksaan, presiden dan lain sebagainya, saya katakan ya tidak boleh merasa terhina. Kenapa? Karena yang namanya institusi itu benda mati. Dia kan tidak punya perasaan, dia merasa jengkel, marah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya bagian dari kritik tersebut dianggap berita bohong dan lain sebagainya, gunakan pasal lain. Nah, ini saja kan tidak jelas. Tiba-tiba bagian dari pemerintahan, entah itu menteri, entah itu pejabat publik, jangan-jangan Mas Fajrul sendiri, itu juga ikut lapor-lapor juga.